Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman jamaah Zikir Al-Hikmah, juga teman-teman channel Al-Hikmah Official dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan membahas dan mengijazahkan yang namanya Bismillah 4. Bismillah 4. Bismillah 4 ini ada hubungan erat dengan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Makanya sebelum saya sampaikan tentang Bismillah 4 ini, kan saya cerita masalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Khidir memang termasuk nabi yang misterius, sebab Nabi Khidir tidak termasuk nabi dan rasul yang 25, tapi namanya disebut-sebut dalam Al-Quran. Juga Nabi Khidir termasuk masyhur di kalangan-kalangan para ahli tasawuf maupun ahli hikmah. Di Al-Quran disebutkan atau diceritakan surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Di situ Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu hikmah, juga mengajarkan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam, termasuk tidak masuk nabi yang 25 tapi disebut-sebut dalam Al-Quran. Juga dalam kitab Asrar Rubaniyah, kitab Asrar Rubaniyah wal Fuyudatur Rahmaniyah, ini karya Syekh Ahmad Syawi Al-Maliki, berkata guru dari guru-guru kami, yaitu Syed Mustafa Al-Bakri, dalam kitab tafsirnya dikatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kiamat. Dan itu semua sudah kehendak Allah. Gak usah kita berpikir yang terlalu kesana ya. Apapun kalau Allah Ta'ala menghendaki, kodrat dan irodat Allah sudah masuk di situ. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau secara syariat ya umur manusia, Nabi kita aja cuma 63 kan. Itu udah berapa ribu tahun ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir. Bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam mereka melakukan puasa Ramadan tiap-tiap di bulan Ramadan di Masjidil Aqsa Palestina, dan melaksanakan ibadah haji di bulan haji di Masjidil Haram Mekah. Mereka mencukur rambut,
tahallul atau tahallul. Mereka meminum air zam-zam. Meminum air zam-zam satu tegukan yang bisa mencukupi untuk mereka. Jadi banyaklah kitab-kitab yang meriwayatkan tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas alaihissalam. Kalau menurut Al-Quran, Nabi yang masih hidup itu ada 3. Yang satu adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang pernah diceritakan mati tapi minta dihidupkan lagi, lalu minta berkunjung ke neraka sampai berkunjung ke akhirat dan ke surga, juga diridhoi dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menetap di sana di surga. Terus Nabi Isa alaihissalam, tapi Nabi yang masih hidup secara Al-Quran, kedua Nabi Isa alaihissalam, yang secara bagi orang Nasrani mati di salib, mati di tempat salib, tapi bagi keyakinan atau akidah Islam dalam Al-Quran itu diangkat oleh Allah ke langit kedua. Terus yang ketiga Nabi Ilyas alaihissalam, dan yang keempatnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal, tapi tidak sedikit pula ulama-ulama, khususnya ulama ahli tasawuf, ahli hikmah, yang berpendapat dan sepakat bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas ini masih hidup sampai sekarang. Juga Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tiap-tiap tahun mereka itu bertemu. Di mana? Di Mina. Mereka bertemu di Mina. Terus tahallul, artinya tahallul itu keluar dari ihram, mencukur rambut saling bergantian. Lalu mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berpisah mereka berdoa kepada Allah yang doanya Bismillahi masyaallah, Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah, masyaallah, kullu ni'matin minallah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tapi yang saya mau sampaikan di sini yaitu riwayat dari Imam Syihabuddin, ya. Dari Imam Syihabuddin yang dalam kitabnya, kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf lil Abid, itu karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Umar. Itu bismillahnya termasuk yang dinamakan bismillah 4 untuk saat ini, atau sekarang masyhurnya dikatakan bismillah 4.
Ini manfaatnya luar biasa, manfaatnya banyak banget. Langsung aja saya sampaikan bismillah 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal, ditulis. Kalau pengen hafal ya ditulis. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah inilah bismillah 4. Nanti dijawab kopil itu ya kalau saya mengucapkan seperti kemarin. Ajaztukum hadza doa wa hadza ayatus syarifah lillahi ta'ala. Silahkan yang mau mengamal diamalkan dengan ikhlas dan yakin, manfaatnya nih banyak banget. Termasuk barang siapa, di situ disebutkan dalam kitab, membaca pagi 3 kali, sore 3 kali, orang itu akan diamankan oleh Allah dari tenggelam, dari kebakaran, dari pencurian, dari ular, dan dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk santet dan sejenisnya. Ya, cukup diamalkan pagi 3 kali, sore 3 kali. Bahkan ada sebagian dari golongan-golongan tertentu, bismillah 4 ini untuk menguatkan maupun menguatkan tenaga dalam. Itu memang bisa, tapi otomatis ada kaifiyah atau cara-cara khususnya ya. Ada cara-cara khususnya. Kalau ingin hasil yang lebih, otomatis cara mengamalkan pun harus dengan cara yang lebih, atau yang sudah dikaifiyahkan atau sudah diatur oleh para pendahulu ya. Nah, termasuk Nabi 4 ini, Nabi yang masih hidup, Nabi 4, yang 2 itu di langit, yang 2 di bumi. Yang di bumi adalah Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mereka setelah baca doa itu berpisah. Nah, yang di langit waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua. Terus naik lagi di langit yang keempat, ketemu Nabi Idris alaihissalam di surga langit keempat. Jadi yang 2 di bumi, yang 2 termasuk di alam malakut. Inilah bismillah 4. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua.
yang penting bisa telaten. Kalau kita yakin, telaten, sabar belajar hikmah, itu kuncinya adalah telaten, yakin, ikhlas. Telaten itu baru sabar, ulet ya. Terus jangan bosan-bosan. Ya kalau dibarengi riyadhah, dibarengi puasa itu lebih baik kalau memang mau hasil yang lebih. Kalau cukup untuk amal-amalan harian juga sudah bagus, dan hikmahnya tetap masuk ya. Dan masalah amalan ini dari golongan apapun, suku apapun itu tidak masalah. Dari suku apapun tidak masalah, karena ini ada riwayat-riwayat memang dari Al-Quran, ada yang diambil dari kitab-kitab hikmah. Selama masih satu iman, berarti masih saudara. Jadi nggak melihat suku atau nggak melihat apapun itu, enggak, semua sama, bisa belajar hikmah semua ya, bisa belajar hikmah. Itu Jawa, Sumatera, Bugis, apa saja itu bisa belajar hikmah. Jadi hikmah yang dimaksud saya ini ya ilmu-ilmu hikmah yang memang ada tuntunannya dari Al-Quran, dari para ulama-ulama hikmah. Bukan tradisi, itu bukan tradisi, itu bukan tradisi daerah mana itu bukan. Sehingga semua golongan, yang penting satu keimanan atau satu iman, itu bisa belajar masalah ini ya, belajar bareng-bareng lah. Saya juga masih belajar. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Al-Fakir Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.